bicara tentang puasa. Wah, mau mana kamu sayang? Oh, salat dulu ya, Mah. Salat dulu. Assalamualaikum. Wah, rajin anak mama ya. Biasa. Ayo, Mah. Pinter. Wah, belum bosen kamu sayang? Terawih dulu, Mah. Loh, kok kamu nggak sholat sih? Udah males ya? Di rumah bisa. Ih, tarawih bulan puasa tuh 30 hari sayang. Mau ngambil makan terus salat di kamar. Assalamualaikum. Ih, nak, sini dulu. Nih, lihat telepon teman mama, Baiknya sholat tarawih itu di masjid apa di rumah? 30 hari, sholat 30 hari itu di puasa. 15 hari di masjid, 15 hari di rumah, bener. Ada setengah. Enggak lagi covid masalahnya, yuk. Udah nggak covid sekarang. Yang bener. Masjid 3 efek booster. Oh, iya bener. Iya. Tadi. Iya, yuk. Langsung aja telepon teman mama ya. Udah. Assalamualaikum Riko Adit. Jadi terkait Rasulullah yang melaksanakan sholat tarawih di rumah ini benar adanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi dari Aisyah radhiyallahu an mengkisahkan bahwa Rasul pada suatu malam di bulan suci Ramadan ini sholat tarawih di masjid. Ketika Rasul sholat, ada beberapa orang yang ikut berjamaah dengan beliau. Kemudian di hari kedua, Rasul kembali lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian ada lagi lebih banyak orang yang ikut berjamaah dengan beliau. Sampai di hari ketiga, makin banyak orang yang berjamaah dengan beliau. Nah, di hari keempatnya nih Rasul tidak datang ke masjid dan memilih untuk menunaikan salat tarawih di rumah. Padahal pada saat itu Rasul pun telah mengetahui bahwa para sahabat dan umat Islam menanti kedatangan beliau. Nah, esok paginya barulah Rasul memberi kabar kepada para sahabat bahwa Rasul tetap melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih tapi di rumah. Dan Rasul pun telah mengetahui bahwa para sahabat dan umat Islam telah menanti kedatangan beliau. Kira-kira apa alasannya? Alasannya seperti ini ya. Ada satu cuplikan ayat dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh seorang rasul dari kaummu sendiri telah datang kepadamu, yaitu seorang rasul yang merasa keberatan atas kesulitanmu, merasa sangat menginginkan keimanan bagimu, dan yang merasa berbelas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, jadi alasan Rasul apa? Rasul ini khawatir bahwa kalau Rasul teruskan sholat berjamaah tarawih di masjid, ini nantinya akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sholat tarawih. Ya, jadi Rasul khawatir ini nantinya akan memberatkan kita sebagai umat Islam. Jadi seperti itu ya. Jadi pada zaman Rasulullah sampai dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih itu tidak dilakukan secara berjamaah di masjid, tetapi dilakukan secara sendiri-sendiri, baik itu di masjid ataupun di kediaman masing-masing. Nah, salat tarawih baru dilakukan secara berjamaah di masjid ini baru dimulai ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kenapa pada saat itu Umar menginstruksikan kepada umat Islam agar salat tarawih itu dilaksanakan di masjid dan secara berjamaah? Tujuannya adalah untuk menghidupkan malam-malamnya bulan Ramadan dan sebagai syiar Islam. Dan pada saat itu pun Umar tidak khawatir bahwa akan adanya atau wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman ya, bahwa salat tarawih ini boleh dilakukan di rumah ataupun di masjid, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Yang terpenting ini bukan di mananya kita sholat, tetapi yang terpenting adalah kita menegakkan sunnahnya Rasulullah, yaitu melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, gitu ya teman-teman.